Walhamdulillah wasta'inu billah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sehubungan dengan keterangan saya pada pengajian yang lalu tentang keutamaan mengambil wirid thariqah, ada tanggapan dari pemirsa dan sekaligus pertanyaan, yaitu mengapa tidak menjalani thariqah Rasulullah yang sudah jelas berita keutamaan dan dari Allah dan Rasulnya. Kalau keutamaan thariqah lainnya hanya hayalan. Baik para terutama yang bertanya dan para pemirsa rahimakumullah, saya jawab. Pertanyaan ini berasal dari orang yang tidak ngerti pokok masalah, tidak ngerti apa itu thariqah. Jadi thariqah al-mu'tabarah adalah amalan yang mana amalan tersebut harus ma'thurah, berasal dari Al-Quran dan di backing oleh penjelasan keutamaannya dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, harus ada sanad izin yang berasal dari Nabi turun-temurun sampai dengan pengamal tersebut. Sehingga dari sini aja sudah jelas bahwa thariqah mu'tabarah itu adalah amalan dari Rasulullah, thariqahnya Rasulullah. Cuma dalam hal ini, kenapa kok bernama thariqah mu'tabar atas nama wali-wali? Ya, para wali itulah orang yang mempublish pada zaman selanjutnya untuk melanjutkan semangat mengamalkan. Jadi ketika umat Islam berada di titik nadir, kesulitan macam-macam, maka para aulia tampil untuk membangkitkan iman dan semangat umat Islam dengan amalan yang didapat dari gurunya dari Rasulullah SAW. Kemudian di samping itu, sahabat tersebut, wali tersebut dapat perintah dari Nabi untuk mempublishnya. Sehingga karena yang mempublish ini adalah walinya Allah atas perintah Nabi, selanjutnya kegiatan tersebut dilembagakan. Dan itu terjadinya sekitar abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah awalnya. Zaman Nabi tidak ada secara khusus, akan tetapi barangnya dari Nabi. Sehingga kalau mau dikatakan bid'ah, ya bagaimana amalan yang ada dasar Quran dan sunnahnya plus sanad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amalan thariqah walaupun itu thariqatul aulia, jadi keutamaan-keutamaannya bukan ilusi, bukan hayalan, tapi Nabi yang menjelaskan baik dalam hadis atau secara langsung kepada wali tersebut bagi mereka yang mengamalkan amalan khususiyahnya. Jadi seperti itu. Kemudian para aulia tidak berani macam-macam menghayal hanya untuk mendapatkan jamaah, kemudian menjelaskan kalau ngamalin ini begini. Ya. Jadi tetapi para aulia akan menjelaskan amalan ini berdasarkan penjelasan Nabi, baik yang berasal dari Quran, termasuk juga berasal dari hadits Nabi, serta ya secara khusus dapat bisyarah dalilnya dalam surat Yunus ayat 64, laumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Penjelasan Nabi ketika masih hidup namanya hadis, di mana terutama hadis sahih kalau diingkari, yang ingkar tersebut kafir. Akan tetapi penjelasan Nabi setelah wafatnya yang diterima oleh para wali, baik itu dalam kondisi tidur atau mimpi atau dalam kondisi sadar, itu namanya bisyarah yang dijelaskan di surat Yunus, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Percaya dengan bisyarah dapat bagian, tapi kalau tidak percaya tidak kafir. Itu perbedaannya. Itulah
Thariqah al-mu'tabarah bukan buatan wali, akan tetapi dapat dari Nabi dengan sanad yang silsilahnya bersambung tidak putus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jadi thariqah mu'tabarah bukan bikinan orang biasa, tapi dari Nabi yang dipublish ulang oleh para walinya Allah untuk membangkitkan semangat dan keimanan umat yang loyo pada zaman masing-masing. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.